Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Buya Anwar Abbas, Pak Arif Budimanta, Pak Mariman Darto, moderator, Mbak Erni, Bapak Ibu jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Saya mungkin share screen ya, Bu Erni ya. Dipersilakan. Oke, apa terlihat ya? Sudah terlihat. Oke. Lanjut ya. Oh, udah gede. Ini lebar. Oke. 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 Ya. Saya perlebar dulu. Oke. Jelas? Jelas sekali. Oke. Jelas sekali ya. Oke. Saya juga melanjutkan Buya Anwar, juga Pak Arif Budimanta. Saya sampaikan judul namanya Ekonomi Indonesia 2023 tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Ya, kita tetap optimis ya, karena itu kewajiban kita tetap optimis melihat Indonesia. Tapi juga kita harus lihat realitas yang sedang dan kemungkinan akan terjadi. Saya mungkin percepat karena 15 menit. Oke. Saya mengibaratkan perekonomian kita, dunia ini, kayak permainan roller coaster. Naik turun, mengalami konjungtur sejak tahun kemarin 2022. Dan saya sebut itu adalah hantu stagflasi global, dan hantu ini akan masih bergentayangan tahun depan atau tahun 2023 ini. Nah, stagflasi itu adalah suatu kondisi ketika pertumbuhan ekonomi lambat. Saat ini kita mengalami pelambatan ekonomi, slowdown, mengalami krisis, kemudian lanjut resesi, kemudian simultan dengan pengangguran tinggi. Kita panen pengangguran saat ini, dan diiringi dengan inflasi tinggi, kenaikan harga atau melemahnya daya beli masyarakat, dan itu bergerak secara berjamaah. Seyogyanya, ketika pertumbuhan ekonomi lambat, pengangguran tinggi, mestinya inflasi itu turun karena daya beli masyarakat turun karena pertumbuhan ekonomi lambat. Tapi justru yang terjadi adalah ekonomi slowdown, pengangguran tinggi, tapi inflasi tinggi. Itulah yang disebut dengan stagflasi. 3 hari lalu ada namanya Forum Ekonomi Dunia, World Economic Forum, menyebut istilah kosakata shallow recession, yakni resesi itu akan menyebar di seluruh dunia. Kalau Pak Jokowi nyebut sepertiga ekonomi dunia itu akan mengalami resesi. Tapi World Economic Forum 11 atau Rabu kemarin nyebut shallow recession, yakni resesi menyebar, tetapi kedalamannya hanya sampai mata kaki atau lutut. Jadi nyebar. Jadi 2023 itu akan menyebar resesi, tetapi tingkat kedalamannya hanya sebatas lutut atau mata kaki. Oke, saya kira itu kemungkinan yang terjadi. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, proyeksi ya, global economic turun, bahkan Bank Dunia, World Bank itu nyebut makin anjlok ya, tadi disebut Pak Arif Budimanta 1,7%. Jadi
lebih sadis lagi ya, proyeksinya 1,7% tahun 2023 ini, dan Indonesia itu dianggap memiliki imunitas dan resiliensi ekonomi yang cukup bagus. Tapi tentu dengan catatan, Bank Dunia menyebut 4,8%, dan itu pun juga diturunkan oleh Bank Dunia dari 5,3 menjadi 4,8%. Nah, kalau kita lihat data-data ini sebelum direvisi ya, Bapak Ibu, negara-negara maju itu juga turun. Bahkan Bank Dunia menyebut untuk Amerika saja itu akan turun 0,5% positif, dan Jepang itu 0,00%. Jadi akan stagnan Jepang. Artinya ekonomi global tahun 2023 ini ya kondisi yang tidak baik-baik saja. Ya. Baik, dan di Asia Tenggara ini kita lihat lumayan karena kita adalah masuk emerging market ya, atau negara-negara developing economies. Ini sebelah kanan Indonesia lumayan diproyeksikan sekitar 5 tadi ya, dan yang mungkin yang konsisten mungkin Vietnam agak di atas kita. Vietnam, Filipina juga lumayan, Malaysia di bawah kita, Kamboja juga mengalami recovery. Artinya negara-negara emerging market seperti negara berkembang kita itu insya Allah memiliki imunitas yang cukup bagus. Nah, ini inflasi ya yang sudah disebutkan tadi ya, stagflasi itu kan inflasi juga naik. Nah, salah satunya yang memantik inflasi ini kan lebih banyak karena faktor supply, karena faktor impor. Salah satu juga disebabkan adalah kebijakan moneter yang ketat dari The Fed. Amerika mengetatkan ininya, kemudian menaikkan suku bunga, akhirnya terjadi capital outflow dari Indonesia ke Amerika, mengalir ke sana, dan itulah yang mengkonfirmasi kenapa rupiah itu sulit untuk kuat ya. Nah, ini langsung saja karena 15 menit. Tapi kita bersyukur indeks keyakinan konsumen meningkat. Ya. Indeks keyakinan konsumen meningkat artinya konsumen kita, masyarakat kita masih melihat Indonesia, ekonomi Indonesia 2023 itu masih di atas 100. Artinya masih optimis seperti tema kita hari ini. Kalau di bawah 100 itu pesimis. Dan yang menarik dan mudah-mudahan bisa lanjut ke depan adalah yang sebelah kanan ini pertumbuhan penjualan retail melambat, tetapi ada beberapa komponen yang sangat signifikan bagusnya gitu ya, walaupun juga melambat, misalnya makanan, minuman, dan tembakau. Ini tembakau karena banyak merokok ya, jadi masih positif ya. Kemudian yang menarik adalah ini barang budaya dan rekreasi, apalagi beberapa hari lalu Presiden sudah melepas PPKM, maka barang-barang budaya dan rekreasi ini akan tumbuh positif. Untuk peralatan informasi dan komunikasi, perlengkapan rumah tangga ini mungkin masih akan minus, tetapi mudah-mudahan 2023 ini akan mengalami pemulihan atau recovery. Begitu juga purchasing manager index manufacture menguat juga juga menguat, artinya asumsi para manajer di Indonesia terhadap ekonomi Indonesia itu masih sangat bagus karena masih di angka 50. Kalau di angka di bawah 50 ini artinya para manajer itu yang bergerak di bidang manufaktur itu kalau di bawah angka 50 ini masih sangat positif. Jadi konsumen positif, kemudian PMI juga positif. Oke, lanjut. Ini hanya memang ekspor kita mulai tertati-tati. Bisa jadi mungkin harga
di akhir tahun 2022 memang mulai menurun ya, misalnya sektor-sektor ekstraktif, tapi ini masih sangat menggiurkan. Nikel misalnya luar biasa pemasukannya, batu bara masih luar biasa, masih sangat besar-besar dieksploitasi secara masif karena masih menggiurkan, walaupun mungkin di akhir tahun, bukan mungkin ya, agak melambat. Tapi selama tahun 2022 secara umum itu meningkat, termasuk CPO, bauksit. Disinilah yang membuat Presiden bicara tentang hilirisasi, karena menggiurkan sehingga akan diekspor nanti tidak lagi mentah, tetapi diharapkan itu akan yang sudah diolah. Baik, saya lanjut. Nah, hanya problem yang kita bakal terjadi di 2023 menjadi lanjutan yang kemarin 2022 adalah krisis pangan global. Ya, krisis pangan global. Di World Economic Forum juga 3 hari lalu juga bicara bahwa dunia juga mengalami krisis biaya hidup karena pengeluaran masyarakat dunia terhadap pangan semakin tinggi, dan ini akan berlanjut. Kenapa krisis pangan terjadi? Tentu pandemi COVID, ya, kemudian perubahan iklim, kita tidak ada ketidakpastian iklim, musim hujan, musim kering, kita nggak tahu lagi. Perang dagang Amerika Tiongkok juga masih berlanjut, walaupun diprediksi ini tidak akan melakukan perang fisik antara Amerika Tiongkok, tetapi perang psikologis mungkin akan terus berlanjut. Dan geopolitik, tensi geopolitik Rusia, Ukraina itu mungkin akan masih lama. Kita tidak tahu kapan berakhir karena masing-masing ego. Oke, ini kita lihat Bapak Ibu, problem ketahanan pangan, dan ini akan berlanjut. Bisa jadi harga pangan masih naik di tahun 2023. Problem ketahanan pangan ini menurut Departemen Pertanian Amerika, Indonesia itu memiliki kerawanan pangan. Indonesia tergolong tinggi. 2021 kerawanan pangan dialami 42,2 juta jiwa atau 15,7% dari populasi di Indonesia. Kemudian ini kritikan kita kepada pemerintah adalah keseriusan penanganan ketahanan pangan tanah air masih terus terang kita ragukan. Misalnya dari sisi anggaran, saya nggak tahu 2023 berapa anggaran pangan, tetapi pada tahun 2021 anggaran pangan 104,2 triliun. Tapi 2022 kemarin itu turun 76,9 triliun. Bahkan ini nilainya menjadi yang terendah setidaknya dalam 5 tahun terakhir ini. Political will pemerintah dipertanyakan dalam konteks politik anggaran di bidang pangan. Padahal kita tahu bahwa rata-rata pangan kita walaupun pangan lokal banyak, tapi kan masih susah di kita optimalkan karena memang kita masih tergiur impor yang begitu besar. 10 komoditas pangan paling banyak diimpor, gandum 10,3 juta, gula mentah kristal, kedelai, dan seterusnya. Indonesia seperti sepertiga bagian lahan digunakan untuk pertanian. Itu real kita lihat. Idealnya luasan tersebut mampu mencukupi kebutuhan pangan masyarakatnya dan tidak terus-terusan dihadapkan dengan gejolak stok pangan. Oke, karena lahan kita masih sangat menggiurkan. Ini mungkin dari sisi krisis pangan, dan harga pangan masih akan naik di 2023. Nah, ini indeks Gini ratio, walaupun mungkin perbincangan ini selama 2022 kita tidak terlalu update lagi, yang terjadi
kepincangan justru makin menjadi-jadi, terutama masa pandemi. Masa pandemi kemarin 2 tahun berturut-turut. Walaupun ada perbaikan karena angkanya di bawah 0,4 ya, 0,4, tetapi kan masih sangat tinggi tingkat ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin gitu. Nah, kalau dilihat secara daerah ya, menurut provinsi ketimpangan tertinggi jatuh pada provinsi, mohon maaf, dari Jogja. Gini ratio tertinggi 0,43, di atas rata-rata. Ya, dan DKI menempati posisi kedua. Kalau teori konflik ya atau teori revolusi, maka ketika di atas 0,4 mestinya ada kerusuhan. Tapi Jogja alhamdulillah adem-adem saja, dan juga Jakarta gitu ya. Oke. Nah, ini juga menunjukkan Bapak Ibu ketimpangan yang terjadi, dan itu masih akut ya, ketika kita melihat Indonesia Material Power Index yang dibuat oleh Winter. Indonesia termasuk negara paling timpan di dunia, di mana aset 4 orang terkaya menguasai sama 100 juta penduduk. Ini seringkali Buya Anwar seringkali nyampaikan, dan makin parah gitu ya. Coba kita lihat angka-angka yang di tengah ini. Material Power Index atau indeks oligarki. Kalau kita nyebut oligarki sudah sangat jelas. Biasanya Winter itu membuat rumus bahwa jumlah 40 orang terkaya rata dibagi income per kapita, itu rumusnya. Artinya pada tahun 2014 ya, itu 678.000 kali lipat jaraknya. Kemudian 2018 makin parah, 750 kali lipat. 2020 822.000 kali lipat. Dan 2022 kemarin itu sudah 1 juta lebih kali lipat. Ya, sementara 40 orang ini makin terakselerasi tingkat kekayaannya. 1% orang terkaya menguasai, ini sudah biasa, terkaya menguasai 46,6% total kekayaan, serta 10% orang terkaya menguasai 75,3%. Dan ini kita harus antisipasi, mitigasi di 2023 ini. Baik Bapak Ibu, ketimpangan ekonomi Indonesia, ini kita bisa lihat sebelah kiri, kita bersyukur ya, Thailand masih lebih tinggi dari kita, India lebih tinggi dari kita, dari sisi ketimpangan, tapi harap diingat, ketimpangan ekonomi Indonesia itu unik. Karena mayoritas populasinya umat Islam, tapi minoritas dalam penguasaan ekonomi. Di Thailand, India, di negara itu misalnya, mayoritas populasinya juga mayoritas juga dalam ekonomi. Kalau di Indonesia, populasi umat Islam yang besar, tetapi minoritas dalam penguasaan ekonomi. Ya, umat jelas minoritas dalam penguasaan ekonomi. Nah, kerap kali sumber ketegangan sosial politik selalu dipicu oleh provokasi ketimpangan ekonomi yang kadang, maaf, dibungkus dengan dalil-dalil agama. Oke, dan ini, maaf, ini disadur dari data Lembaga Penjamin Simpanan 2022, dari 100% total simpanan di bank umum, atau 7.000 sekian triliun, sebesar 52,1% atau 4.000 triliun berasal dari nasabah dengan simpanan di atas 5 miliar. Sedangkan 12,6% atau 975 triliun
berasal dari nasabah dengan simpanan di bawah 100 juta. Kita bisa lihat lagi Bapak Ibu, di saat yang bersamaan dari 100% jumlah rekening simpanan atau 494 juta rekening, jadi jumlahnya 494 juta rekening, hanya 0,03% atau 126.000 rekening yang berasal dari nasabah dengan simpanan di atas 5 miliar. Bahkan di atas 27,5 miliar rupiah. Dan 98,7% atau 488 juta rekening berasal dari nasabah dengan simpanan di bawah 100 juta. Jadi rekeningnya banyak tetapi isinya dikit, di bawah 100 juta. Sementara yang 0,03% rekeningnya jumlahnya sedikit tapi isinya sangat banyak. Makanya di zaman pandemi kemarin, nasabah prioritas di BCA atau Bank Mandiri itu meningkat. Ini mohon maaf, ini meningkat nasabah prioritas, dan saya kira Muhammadiyah bukan nasabah prioritas. Saya nggak tahu siapa nasabah prioritas itu, dan itu meningkat luar biasa. Ya, oke. Di sisi lain, Bapak Ibu, walaupun misalnya ya, ini masih data-data lama, tapi mungkin tidak terlalu jauh berbeda. Saya ambil dari data kawan-kawan ini. Realisasi investasi sejak 2013 hingga 2014 mengalami kenaikan. Saya kira investasi tahun lalu juga alhamdulillah naik ya, mudah-mudahan tahun depan 2023 naik lagi. Tetapi maaf, serapan tenaga kerja justru mengalami penurunan realisasi ya. Jadi tidak inklusif ya. Kenaikan termasuk pertumbuhan ekonomi naik, investasi naik, tapi tidak inklusif karena penyerapan tenaga kerja malah dari data yang kita lihat sebelah kanan ini Bapak Ibu, ini makin menurun. Ini ada garis ini makin turun serapan tenaga kerja 2013 sampai 2021. Saya belum memiliki data tahun 2022 dan saya kira tidak jauh dari angka itu. Nah, saya juga nggak punya data terbatas tentang penguasaan lahan atau ketimpangan lahan. Masih data-data 2019 ya, ketimpangan 64% ya, lahan di Indonesia itu dimiliki 1% orang. Mungkin bisa jadi naik atau bisa jadi turun. Mudah-mudahan 2023 nanti akan makin membaik. Ini juga saya lanjutkan saja. Oke. Nah, yang menarik ini juga data dari teman-teman ICW. Angka korupsi ternyata masih tinggi. Artinya Indonesia Corruption Watch itu mengatakan gini, kerugian Indonesia akibat korupsi pada tahun 2021 itu, ini ICW yang bilang, 62,93 triliun. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 10,9% jika dibanding dengan tahun sebelumnya. Jadi walaupun kita melihat dengan gagah KPK, tapi ternyata tingkat korupsi makin tinggi, terutama di masa-masa pandemi. Dan mudah-mudahan 2023 ini tetap kita optimis akan bisa turun. Dan yang menarik Bapak Ibu adalah total factor productivity slowdown. Artinya pertumbuhan ekonomi yang bagus saat ini tetapi tidak produktif. Ini saya ngambil datanya Mas Faisal Basri ya. Artinya walaupun ekspor kita bagus dari sisi ekstraktif ya, tapi ternyata tingkat produktivitas atau nilai tambahnya dari sisi teknologi atau ilmu inovasi dan ilmu pengetahuan, kualitas yang kita ekspor itu masih sangat rendah. Itulah yang disebut dengan total factor productivity.
Bapak lihat, Bapak Ibu lihat yang warna merah ini Indonesia makin turun. Berarti yang kita ekspor keluar, ya, itu kandungan teknologinya, kandungan ipteknya itu sangat-sangat rendah dibanding Vietnam. Malah India itu melaju tinggi ya, sementara kita turun. Nah, cadangan devisa Indonesia, artinya maksud saya gini, kenapa saya sampaikan ini, walaupun ekspor kita keluar negeri surplus, tetapi cadangan devisa tidak terlalu menambah tinggi, ya. Maksud saya kemana duit hasil ekspor itu disimpan? Curiganya bisa jadi disimpan di luar, ya. Makanya kemarin pemerintah membuat kebijakan insentif penyimpanan cadangan devisa. Mestinya ketika ekspor naik dari ekstraktif tadi, nikel, batu bara, maka cadangan devisa harus melompat naik signifikan. Begitu juga Bapak Ibu dari kurs rupiah. Mestinya ketika ekspor kita naik, rupiah akan menguat, ya. Karena ya ekspor naik berarti kan devisa kembali ke dalam negeri, maka rupiah akan meningkat. Walaupun di sisi lain ada capital outflow karena the Fed Amerika juga menaikkan suku bunga. Tapi dari sisi ekspor impor mestinya rupiah akan menguat karena ekspor kita dari basis sumber daya alam itu lumayan bagus. Saya kira itu Bapak Ibu yang ini. Nah, mudah-mudahan Muhammadiyah bisa menjawab dengan ini. Saya ambil dari Tanfits bidang ekonomi, terutama aksi. Jadi gimana mengatasi 2023 ini, saya kira jawabannya ada di Muhammadiyah, insya Allah ya. Ini kegiatannya di F ini, bagaimana membuat perseroan, bank BPRS, koperasi syariah gitu ya, PTM, asuransi. Jadi ini program kerja yang diamanahkan ke kita Pak Arief ya. Mudah-mudahan bisa Muhammadiyah menjadi suluh terhadap problem-problem ekonomi bangsa yang saya sebut tadi, dan sehingga kita bisa optimis tahun 2023 ini. Saya kira demikian, saya kembalikan ke Bu Erni.